masih ngomongin mengenai model, membedakan wanita zaman dulu dengan zaman sekarang, pahlawan zaman dulu itu apa namanya? Kalau sekarang wanita itu berlomba untuk menjadi cover sebuah majalah. Kalau zaman dulu pahlawan wanita pengen menjadi cover, mungkin udah banyak di cover buku sejarah. Iya, ada di buku-buku sejarah. Buku sejarah ada juga gitu. Tapi sekarang ini adalah bagian dari perjuangan para wanita di zaman seperti sekarang ini bahwa wanita itu bisa menjadi sesuatu aset yang sangat luar biasa. Berikut ini kita akan bertemu dengan seorang model juga, tapi bukan hanya dunia modeling saja yang sekarang ditekuninya, tapi juga dunia entertainment. Dia akan mengeluarkan film terbarunya, film komedi yang ada sedihnya dengan judul Modal Dengkul. Ini dia, Alin Adita. Apa kabar? Iya, ini adalah model-model sudah dimasukkan ke dalam acara kita sudah 2 orang. Sepertinya ini langsung kelihatan kecil ya. Hah? Iya. Kenapa pose harus gitu? Emang kalau pose standar model gimana sih? Kayak gitu. Kayak gini harus? Standar gue. Oh, standar. Ini udah banyak. Oh. 169, lumayan lah ya. Iya, iya. Sepatu Saya. berapa senti? Berapa senti sepatunya? Kalau ini 15 cm buat nyaingin Paula, nggak nyaingin Oh ya, udah. nggak kena juga ya. Nggak kena juga. Tapi tepuk tangan untuk para tamu kita. 20 cm lagi. Berarti kurangnya berapa? Kurang berapa ya? Banyak. Gue 170 aja harus 18 cm. 19. Ya udah nanti kita pikirin lah Ya ya. udah 20 cm berarti. 20 cm. Oke Alin, sambil ngomongin 20 cm ya. Kira-kira kalau untuk Alin sendiri nih, sekarang kan mau keluar filmnya kan? Betul. Kapan tuh? Tanggal 24 sih sebenarnya udah. Itu di bioskop-bioskop. Judulnya Modal Dengkul. Nah ini Alin sebagai seorang model juga di situ Saya atau sebagai tante Anet di situ. sebagai tante Anet? Wah, Jadi kayaknya- kalau udah sebut tante, ya udah kebayang nih karakternya kayak apa ya. Iya, iya. Emang sesuai umur kali ya emang. Oke, sekarang ngomongin soal modeling deh kalau Yes, gitu. yes. Sebenarnya seberapa jauh sih dunia model ini membawa karir kamu sampai kemana-mana? Kalau aku mulai itu kan tahun 95. Aku masih umur 15 tahun. Waktu itu memang dari modeling lah aku bisa jalan-jalan ke luar negeri. Mungkin nggak kayak Paula. Kalau Paula kan memang mencoba di luar negeri sendiri dengan agensi lokal di sana. Kalau aku, zaman aku tuh aku jalan-jalan ke luar negeri itu dengan model, dengan desainer Indonesia gitu. Tapi itu pun bersyukur masih SMA udah keliling ke Belanda, foto di Santorini, di Italia 2 minggu kayak gitu-gitu. Jadi bisa traveling keliling dunia itu ya memang karena modeling gitu. Oh, gitu. Dari tadinya nggak seneng sampai jadi hobi, sampai akhirnya jatuh cinta jadi modeling gitu. Jadi sebenarnya karir sekarang ini awalnya memang dari model banget gitu ya? Memang dari model banget, dari umur 15 tahun dulu dimasukin di Oki Modeling School sama mama aku karena gara aku bungkuk. Oh dimasukin gara-gara bumbu? Orangnya pemalu gitu, nggak bisa ngomong gitu kan, yang pokoknya pemalu banget lah, kurang percaya diri. Akhirnya mama bilang, udahlah kamu masukin sekolah modeling school aja deh gitu, biar lebih pede gitu. Lebih percaya diri. Terus sekolahnya belum selesai, tiba-tiba ada casting buat show Ip Me dulu dari Studio One ya. Ayo udah akhirnya casting masuk, ya udah dari situ modeling deh. Udah dari itu baru kemudian main Iya, film, kerja kemana-mana gitu, kemana-mana iya. gitu ya. Nah sebenarnya berarti dunia modeling sesuatu yang sangat menjanjikan ya untuk dunia entertainment di Indonesia ya. Kalau- Bener, tapi kan ada yang mau berkembang, ada yang enggak. Ada yang puas di modeling aja, tapi kan ada juga yang taking next step. Mungkin kayak Paula, ada film juga kali mungkin dia main film atau apa. Kalau menurut aku saya modeling itu pekerjaan jangka umurnya paling pendek. Oh malah pendek? Paling pendek. Kenapa pendek? Di atas 30-an kalau emang badannya masih bagus banget atau kelihatan fresh banget mungkin bisa bersaing sama yang muda, tapi kalau enggak pasti enggak. Kalau MC pasti kan segmennya ada terus kan gitu. Terus acting juga itu lebih panjang menurut aku. Jadi harus pinter switch juga nantinya. Oh berarti mau ada manuver karir gitu Betul. ya? Nah kalau Paula sendiri nih, kalau kamu kan masih di modeling aja nih. Iya. Mau coba dunia yang lain mungkin kamu? Ya, Mungkin turnovernya setelah modeling kamu mau kemana? mau di rumah. Oh, tergantung suami yang ngajak kawin gitu ya? Itu paling enak. Sebenarnya kebetulan sekarang ada tawaran untuk main film, kemungkinan mau cobain main film, ya. Oh tapi kecintaan sama model mau tetap gitu ya? Pasti tetap, karena kalau selagi ada tawaran juga dan ada kesempatan untuk bekerja di modeling, kenapa enggak gitu. Cuman gitu. memang karena kita cinta modeling ya, kita akan terus. Tapi tembakan karir kamu setelah model adalah aktor berarti ya, jadi pemain film ya? Iya. Sebenarnya ya Tapi mencoba udah aja. main kan?
Belum, lagi mempersiapkan. Oh, mempersiapkan ya. Nah, apalagi sekarang ini kita punya banyak informasi bahwa dari model menjadi seorang pemain film atau aktor atau aktris itu adalah bukan sesuatu yang baru dikarenakan di Hollywood juga seperti itu. Banyak sekali para model yang kemudian turnover menjadi seorang aktor. Inilah dia infonya. Yang pertama ada siapa, Isti? Ada Roshi Huntington Whiteley. Ini adalah seorang model Victoria's Secret dan sebelum dia membintangi Transformer Dark of the Moon pada tahun 2011, saat ini ia dalam proses produksi film Mad Max Fury Road yang akan tayang di tahun depan. Jadi memang dia awalnya di dunia modeling, tawaran datang untuk main film, bahkan sekarang dia bermain di banyak sekali film. Tapi ternyata bukan hanya Roshi Huntington juga. Ada juga seorang aktris yang juga filmnya sampai disequelkan. Siapa aja, Sti? Ada Mila Jovovich, ini adalah salah satu favorit saya. Saya nonton semua filmnya Resident Evil. Dan dia adalah aktris keturunan Serbia. Mengawali karirnya sebagai seorang model di usia yang sangat muda. Ia menjadi model semenjak ia berumur 12 tahun. Setelah itu merambah ke dunia acting dan ia terkenal sebagai pemeran utama di serial film Resident Evil. Filmnya juga sukses berat, makanya banyak sekali sequel-sequelnya. Bahkan dia juga main di Joan of Arc juga bagus juga. Iya. Nah, ternyata ada seorang pemain film yang saya sangka dia bukan model, tapi ternyata dia dulunya adalah modeling. Siapa dia, Ti? Cameron Diaz, sebelum terkenal sebagai seorang aktris, Cameron Diaz terlebih dahulu terkenal sebagai seorang model di awal tahun 90-an dengan kontrak ke berbagai brand besar. Pada tahun 94 ia bermain di film The Mask bersama Jim Carrey. Saat itu ia berhasil meluncurkan karirnya sebagai seorang aktris hingga saat ini. Ya, itu beberapa hal, tentunya juga info juga kepada kita bahwa dari dunia modeling itu bisa membawa ke karir berikutnya. Nah, kalau untuk kalian berdua sebenarnya jadi modeling itu dari seorang model itu banyak kemudahan nggak? Dalam hal apa? Apapun, ada kemudahannya di mananya, tapi ada juga mungkin ada ketidakmudahannya juga mungkin ada. Ketidakmudahan itu pasti soal waktu ya gitu. Orang pikir jadi model tuh enak lagi, datang show doang. Emangnya nggak tahu kita mesti ziar kadang jam 6 pagi. Itu mall belum buka, yang datang bersih-bersihin aja belum buka, kita udah di situ nongkrong. Gitu. Show-nya baru jam 8 malam. Mungkin beberapa hari sebelumnya biasanya kita ada fitting Ada, gitu. Jadi emang prosesnya itu persiapannya. Jadi orang cuma ngelihat ketika Kadang-kadang, acaranya aja. Ya memang sih kalau muncul cuma cuma sekali lewat gitu kan udah gitu. Tapi persiapannya cuma buat satu baju itu kadang-kadang dari jam 6 pagi, show-nya baru jam 8 malam. Gitu. Siapa yang ngomong gitu? Suruh cobain aja jalan. Makanya, Emang ya? Siapa ngomong nggak? Enggak ngomong. Soalnya begini, mungkin banyak juga orang yang menyangka jadi seorang model itu mudah. Karena apa? Kerjanya cuma jalan. Jalan dari sini sampai ke sana, dari sana, balik lagi, dibayar. Orang nyangka itu. Tapi sebenarnya sulit gak sih berada di situ gitu? Gimana, Paula? Sebenarnya nggak sulit kalau kita bisa belajar dulu gitu. Jadi makanya kenapa modeling itu penting banget untuk belajar basic. Makanya sekolah modeling itu penting sekali kalau menurut saya. Tapi kalau orang biasa gitu, kan banyak juga yang menganggap, wah gampang kerjanya. Tapi gampang nggak menurut orang yang nyobain begitu aja? gampang sih, tapi mungkin gampang juga abis itu lewat gitu zamannya dia gitu. Biasanya kalau nggak punya basic yang kuat ya, pasti cuman ya udah gitu. Bentar. Mungkin sekali 2 kali show abis itu juga nggak ada yang pakai lagi. Soalnya belum lama nih saya suruh nyobain fashion show untuk produk baju anak-anak gitu kan, bersama anak-anak gitu. Itu catwalk cuma deket itu kayaknya lama banget. Mendingan MC ya. Mendingan MC, jalan itu kayak deg-degan. Kayaknya udah sok-sok cool tapi aja nggak bisa. Tapi sebenarnya di situ juga tegang juga ya. Emang. Kelihatannya gitu dong. Ketika kelihatannya gitu doang tapi ketegangannya luar biasa gitu ya. Yang juga sekarang tuh luar biasa adalah desainer-desainer itu, desainer lokal selalu memberikan model-model sepatu yang luar biasa tingginya. Tinggi. Paula udah tinggi banget. Aku waktu itu nge-MC terus Paula show ya, di Fashion Nation, dia pakai sepatunya apa sih, Prio atau siapa tuh, kayak 15 apa 20 cm gitu. 15 cm. Terus masih turun dari tangga gitu, gue ngeliatnya masih ada yang deg-degan, sampai gue aja ngeliatnya 20. deg-degan gila. Itu tantangannya sih mungkin lebih pada banyak. Mungkin kadang-kadang panggungnya licin, terus sepatunya tinggi sekali, terus kadang-kadang bajunya juga besar dan Nggak berat nyaman, gitu. iya. Jadi memang kita terus belajar aja gitu gimana cara menghandle situasi itu ya. Mungkin kalau emang harus jatuh di panggung ya jatuh, tapi setelah itu gimana gitu. Senyum aja gitu, bangun gitu. Oh, kayaknya kita perlu bahas nanti ya bagaimana kalau terjadi blunder di panggung. Ini kan seru tuh ya. Tapi sebelumnya kita akan kasih informasi juga beberapa fakta mengenai model Nadia. Tonight's Fact. Ya, yang pertama, silakan Isti. Yang pertama, profesi modeling itu dimulai pada tahun 1853 oleh Charles Frederick Worth, seorang perancang pakaian asal Inggris. Pada saat ia meminta istrinya yaitu Mary Farnett Worth untuk menggunakan baju rancangannya.
dan ditunjukkan ke orang-orang. Jadi sudah ada 1853. Pertama kali justru seorang perancang yang Nyuruh istrinya mengutus jadi model. istrinya. Yang kedua, Elle Macpherson. Wah, model asal Australia ini dianggap sebagai model dengan badan paling sempurna. Sehingga ia mendapatkan julukan The Body yang memiliki tinggi 185 cm. Ukuran badannya 91, 61, 89 cm. Yang diklaim sebagai rasio tubuh wanita yang sempurna. 91, 61, 89 itu bukan tanggal lahir ya? Oh, Bukan. Ini ukuran apa ya? Lingkaran dada. Oh, lingkar-lingkarnya. lingkar pinggul. Iya. Siapa yang ngukur itu ya? Oke, tapi sepertinya walaupun dibilang wanita dengan rasio tubuh paling sempurna, dia belum terlalu sempurna. Sempurna hanya milik Andra and the Backbone. Ya. Berikutnya, Esti. Berikutnya adalah di Amerika, modeling itu merupakan salah satu profesi dengan bayaran terendah. Dan menurut majalah Forbes di tahun 2013 kemarin, modeling itu masuk ke daftar Biasa 10 aja. profesi dengan gaji rata-rata paling rendah. Oh gitu. Sepeda Oke. diesel masuk salah Oke. Kan temanya modeling, jadi lo Ya. harus nampilinnya gitu. Coba baca Oke. yang berikutnya. Oke, yang berikutnya. Pose lo, Foto-foto. pose foto. Saat ini, gelar model dengan bayaran termahal dipegang oleh Gisele Bündchen. Model asal Brazil yang pernah menjadi Victoria's Secret Angel ini, menurut Forbes, Gisele adalah model dengan pendapatan tertinggi di dunia selama 7 tahun terakhir. Terkejut. Per tahunnya ia bisa mendapatkan 20 sampai 30 juta dolar atau 230 sampai 340 miliar rupiah. Wah, ini kaget beneran nih. Itu adalah beberapa hal yang menunjukkan bahwa profesi model bukan profesi sembarangan. Nah, berikut ini kita akan juga bertemu dengan seorang model mungkin di antara dua tamu kita dia paling junior. Harinya hari banget ya. Hah? Model-model semua yang ngumpul di Model sini. banget, menang banyak nih ya. Tapi pengalamannya sudah sampai dari luar Indonesia. Jangan kemana-mana karena kita akan ketemu dengan beliau hanya di sini di Tonight Show.